What the אצלנו. Go نزيل شو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد. 1 bulan eskalasi konflik di Timur Tengah, unit khusus militer Israel lakukan operasi lintas batas menyusuri jalur pegunungan untuk cegah potensi ancaman milisi bersenjata. Pada hari Minggu lalu, pasukan pertahanan Israel merilis rekaman unit alpinisnya yang melakukan operasi lintas batas dari Suriah ke Lebanon Selatan untuk melakukan pengintaian dan pengamanan di area perbatasan. Rekaman video menunjukkan pasukan mendaki melalui medan pegunungan bersalju di malam hari. Dilaporkan dari Gunung Hermon di Suriah ke daerah Gunung Dov. Unit tersebut berada di bawah komando Brigade ke-810 dan melakukan operasi menggunakan peralatan khusus. Sebaliknya, pesawat tanpa awak milik Hizbullah mengincar tank milik Israel. Sasaran dengan target tank Israel dirilis oleh kelompok Hizbullah. Serangan Hizbullah hancurkan beberapa tank lapis baja Israel terjadi di kota Taibeh, Lebanon Selatan. Ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Zionis Israel, dan Iran berdampak pada ketersediaan energi di sejumlah negara. Salah satunya di Mesir, di mana sejumlah toko harus tutup lebih awal guna menghemat energi. Kenaikan harga bahan bakar global yang diakibatkan konflik Amerika Serikat, Zionis Israel, dan Iran berdampak di Kairo, Mesir. Lampu jalan dimatikan. Toko-toko tampak tutup di beberapa bagian kota. Berdasarkan rencana tersebut, toko, bioskop, dan gedung harus tutup pukul 21 malam dengan jam operasional diperpanjang hingga pukul 22 pada hari Kamis, Jumat, dan hari libur nasional. Langkah-langkah ini akan berlaku untuk periode awal 1 bulan. Kebijakan tersebut juga mencakup pereduban papan reklame dan penerangan jalan, serta pengurangan 30% alokasi bahan bakar untuk kendaraan pemerintah. Perdana Menteri Mustafa Madbouli mengatakan tagihan energi bulanan Mesir naik menjadi 2,5 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan Maret, naik dari 1,2 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan Januari. Langkah-langkah ini diambil karena pasar energi global tetap berada di bawah tekanan menyusul eskalasi yang dimulai pada 28 Februari ketika serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel menargetkan Iran. Ketegangan di Timur Tengah juga berdampak pada ketersediaan BBM di Bangladesh. Antrean mobil warga mengular panjang akibat banyaknya pom bensin yang tutup. Bangladesh dilanda krisis bahan bakar setelah berakhirnya liburan Idul Fitri yang dipicu oleh gangguan pasokan terkait perang di Timur Tengah. Ribuan pengendara di Dhaka menunggu berjam-jam di pom bensin di seluruh kota. Mereka menunggu lama untuk mendapatkan bahan bakar karena banyaknya pom bensin yang tutup dan pasokan yang tersedia dijatah. Warga setempat mengatakan kekurangan ini berdampak langsung pada jam kerja dan rutinitas harian mereka. লোকদের যেমন আমি এখন অফিসের টাইম নষ্ট করে তেল নিচ্ছি, যেমন আমার এখন অফিসিয়ালি লাঞ্চ ব্রেক, বাট আমি লাঞ্চ ব্রেকটা নিতে পারতেছি না। আমার এখন তেলের জন্য লাইনে দাঁড়ানো লাগতেছে, আমার সময় নষ্ট হচ্ছে, আমার শ্রম নষ্ট হচ্ছে, ইভেন আমার অফিসের সময় নষ্ট হচ্ছে। সব দিক দিয়ে আমার ভোগান্তি হচ্ছে। এখন আসলে এটা যদি আমাদের অ্যাকচুয়াল ক্রাইসিস হতো তাহলে আমি এটা রিল্যাক্সে মেনে নিতাম। Meskipun pemerintah meyakinkan bahwa stok bahan bakar mencukupi, para pengendara mengatakan mereka tidak dapat memperoleh bahan bakar bahkan setelah menunggu lama.
Di tengah ketidakpastian, pihak lain menyoroti praktik penjatahan dan spekulasi seputar kemungkinan kenaikan harga. Dampak ekonomi yang lebih luas juga dikhawatirkan jika kekurangan terus berlanjut. Asosiasi pemilik pom bensin Bangladesh memperingatkan bahwa beberapa pom bensin mungkin terpaksa tutup dan mendesak pihak berwenang untuk meningkatkan keamanan di tengah laporan penyitaan bahan bakar dan kerusuhan di pom bensin. Kapal tanker milik Indonesia sempat tertahan di Selat Hormuz. Namun setelah berkomunikasi dengan pihak Iran, kapal Indonesia mendapat lampu hijau untuk melintas. Sebanyak 2 kapal tanker Indonesia yang sempat tertahan mendapat sinyal positif untuk bisa keluar dari Selat Hormuz. Kedua kapal ini sempat tertahan imbas perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang menyebut Iran memberikan respons positif terkait keamanan 2 kapal Indonesia. Setelah adanya respons positif, Kementerian Luar Negeri menyebut Pertamina perlu menyiapkan beberapa hal teknis demi keselamatan para kru kapal. Dengan demikian, ketika Iran memberikan izin melintas, semua bisa berjalan dengan aman. Antrean panjang kendaraan hingga 500 meter terjadi di SPBU Cikini, Jakarta Pusat. Sementara itu, pemerintah telah memastikan BBM tidak akan mengalami kenaikan harga dalam waktu dekat. Antrean kendaraan mengular di Stasiun Bahan Bakar Umum atau SPBU Jalan Cikini Raya Menteng, Jakarta Pusat. Antrean terjadi mulai dari halaman dalam SPBU hingga lebih dari 500 meter. Antrean diduga karena warga panik atas rencana kenaikan BBM. Imbas memanasnya situasi di Selat Hormuz akibat perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Ya kalau bisa mah nggak usah naik gitu, sandar aja, ikutin aja kalau kita. Keberatan nggak Pak? Ya keberatan biar gimana juga. Kalau bisa sih tarif ojol naik juga, karena kalau bensin naik, tarif ojol nggak naik ya drivernya hancur. Sementara itu, pemerintah memastikan BBM tidak akan mengalami kenaikan harga dalam waktu dekat. Setelah kami melakukan koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina dan atas petunjuk dari Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi. Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat, dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin, kita jamin, dan harga tidak terjadi penyesuaian. Pemerintah juga memastikan stok BBM di Indonesia aman sehingga warga tidak perlu panik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad pastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak pada 1 April. Sementara itu, stok BBM yang dimiliki Indonesia pun masih cukup. Baik rekan-rekan media sekalian, sore hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada pemerintah yang setelah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak serta mendengarkan masukan dari berbagai pihak termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, barusan tadi sudah diumumkan
oleh Menteri Sekretaris Negara mewakili pihak pemerintah bahwa pihak pemerintah belum berencana melakukan penyesuaian harga BBM subsidi maupun BBM non subsidi yang adanya isu beredar di tengah masyarakat akan ada penyesuaian di tanggal 1 April besok. Sehingga kami monitor hari ini terjadi beberapa antrian di beberapa daerah di pom-pom bensin, sehingga kami himbau dengan adanya pengumuman dari pihak pemerintah bahwa belum adanya rencana penyesuaian harga BBM subsidi maupun non subsidi, yang artinya mulai besok adalah masih tetap berlaku harga yang sama, sehingga masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu melakukan antrean dan terlebih lagi melakukan penimbunan terhadap BBM. Hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, komitmen dari Presiden Prabowo akan terus memonitor dan tetap menjaga kebutuhan masyarakat akan BBM tersebut. Dan sekali lagi kami sampaikan aspirasi kepada pihak pemerintah untuk hal ini. Demikian, terima kasih. Ya, kalau tadi hasil koordinasi bahwa pemerintah konsen terus menjaga bahwa belum akan ada penyesuaian harga BBM subsidi dan non subsidi untuk kebutuhan masyarakat. Jadi kan kalau kita tanya sampai berapa lama, kalau tanya saya belum tahu, mungkin pemerintah yang tahu, tapi yang pasti pemerintah konsentrasi untuk menjaga itu. Demikian. Ada rencana pembatasan pembelian Pertalite atau Pertamax juga nggak, Pak? Saya tadi tanya, sepertinya enggak. Karena kalau menurut dari pihak pemerintah, stok kita cukup. Stok kita masih cukup. Oke, sekian. Terima kasih. Pemerintah telah tetapkan kebijakan work from home bagi ASN sekali sepekan setiap hari Jumat. Kebijakan ini berlaku mulai 1 April 2026. Pemerintah menetapkan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara sekali dalam sepekan setiap hari Jumat. Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Penerapan work from home bagi ASN, aparatur sipil negara di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menpan RB dan SE Mendagri, termasuk di dalam skema work from home yang diatur sebagai berikut: mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital. Kemudian yang kedua, efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50%, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, dan mendorong penggunaan transportasi publik. Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik. Kemudian efisiensi perjalanan dinas di dalam negeri hingga 50% dan luar negeri hingga 70%. Kebijakan ini akan mulai berlaku 1 April dan akan dilakukan evaluasi setelah 2 bulan pelaksanaan. Ada beberapa sektor yang dikecualikan dari WFH ini, yakni sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan, serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.
Sementara untuk kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara tatap muka dari tingkat dasar hingga menengah 5 kali dalam seminggu. Tim Liputan iNews melaporkan.